Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusolli wa nusallim ala rasul karim. Oke, insya Allah malam ini kita bakalan sama-sama belajar tentang mind mapping keluarga. Nah, mungkin ada sebagian yang sudah nggak asing dengan kata-kata mind mapping keluarga, tapi Mami Guru yakin juga sebagian juga masih kedengeran asing ya. Apa itu mind mapping keluarga gitu ya? Oke. Sabar dulu, yang pasti siapin gelas kosongnya, maksudnya siapin hatinya, pikirannya, buka. Karena sebagus apapun ilmu, ketika pikiran atau hati kita itu tidak siap untuk menerima, maka ilmu sebagus apapun tidak akan masuk gitu. Beda cerita ketika pikiran, hati kita udah siap, maka ilmu walaupun itu sudah pernah kita dengar, walaupun ilmu itu sepele, tapi itu sangat mengesankan di hati kita, dan insya Allah langsung bisa kita praktekkan dan langsung bisa juga kita sampaikan kepada keluarga atau saudara muslim lainnya, sehingga ilmu itu terus mengalir sebagai amal jariah ya. Oke, siapin gelas kosongnya. Gelas kosong di sini berarti hati, kemudian pikiran, dan jangan lupa pastikan kita itu dalam kondisi yang rileks gitu, nggak usah tegang, tapi serius gitu, niatnya diluruskan ya. Nah, malam ini kenapa sih kita harus belajar atau paham tentang mind mapping keluarga kita gitu ya. Terus apa itu mind mapping dan gimana cara buat mind mapping keluarga. Terus kapan sih waktu yang tepat untuk membuat mind mapping keluarga, dan haruskah kita mempraktekkan mind mapping yang udah kita buat ini gitu. Nah, semua itu bakalan Mami Guru jawab satu-satu ya. Oke, semua pertanyaan apa itu mind map, kenapa kita harus punya mind map keluarga, terus gimana cara buat mind mapnya, dan seberapa penting mind map itu Mami gitu ya. Oke, di sini Mami Guru bakalan jelasin. Silahkan lihat gambar ini. Dari gambar ini nanti bisa menceritakan banyak hal ya. Oke, sudah dilihat ya semuanya. Ini adalah sebuah gambar. Mungkin ada yang tahu dulu pakai yang keras? Oh bukan, ini bukan gambar Bakauni Merak ya. Bukan Tanjung Mas juga ya. Oke, ini adalah sebuah gambar yang menceritakan atau mengkisahkan ya. Ini true story tentang sebuah penaklukan ya, penaklukan sebuah kota, yaitu kota apa? Konstantinopel ya, benar. Nah, kota Konstantinopel ini ditaklukkan oleh seorang anak muda yang bernama Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih inilah yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Setelah apa? Setelah ayahnya, kakeknya gagal berkali-kali gitu. Nah, kenapa ia sangat mudah menaklukkan gitu ya, padahal ayahnya, kakeknya itu belum berhasil gitu. Kenapa? Karena apa? Karena dia kakeknya atau ayahnya itu mempunyai mind map yang jelas gitu. Bahwasannya anak keturunanku nanti harus bisa menaklukkan Konstantinopel. Yang jelas yang pertama jelas dong karena izin Allah gitu ya. Tapi secara strategis kita melihatnya itu bahwasannya ini sudah memang benar-benar ada blueprintnya gitu loh. Jadi kakeknya Muhammad Al-Fatih ini begitu luar biasa, atau ayahnya yang begitu luar biasa membuat mind map. Jadi anaknya tidak bingung gitu loh. Walaupun mereka sudah meninggal, kakeknya meninggal, ayahnya meninggal, dengan hanya melihat mind map itu Muhammad Al-Fatih paham apa yang harus dikerjakan ya. Oh ini ternyata rutenya begini, hidupku itu harus seperti ini, aku harus melanjutkan perjuangan ayahku, aku harus melanjutkan perjuangan kakekku gitu. Gampang. Beda hal ketika ayah atau kakeknya Muhammad Al-Fatih tidak memiliki mind map yang jelas gitu ya. Maka Muhammad Al-Fatih pasti akan bingung gitu loh. Bingungnya dalam artian aku harus kayak gimana nih gitu. Nah, itu yang terjadi pada saat ini.
banyak orang tua yang mengatakan bahwasannya saya sih terserah anaknya gitu. Anaknya mau jadi apa aja saya bebasin gitu. Kelihatannya bijaksana gitu ya. Tapi sebenarnya di balik kalimat yang bijaksana itu ada sebuah jurang yang sangat berbahaya gitu. Ya, saya sih terserah anaknya deh, nanti anaknya mau kemana nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Itu sebenarnya bahaya ketika apa? Ketika kita tidak mempunyai mind map yang jelas, mind map keluarga gitu, ya. Paham di sini ya maksudnya ya? Oke. Oke, next adalah menu atau santapan yang bakalan kita lahap bersama ya. Ini adalah sebuah mind map sederhana yang Mami Guru buat tentang peran kita. Dan ini urutannya sudah bener banget, jadi jangan sampai dibalik-balik ya. Jangan sampai peran kita sebagai ibu di atas peran kita sebagai istri, bahaya gitu ya. Oke. Kita mulai dari pojok di atas, pojok kiri atas ya. Udah dilihat semua, boleh yang punya Quran terjemah atau mau pakai HP juga boleh, pakai tab boleh. Silakan dibuka Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ini apa sih Mi? 3 surah ini Mi gitu. Oke, ini adalah pondasi tentang atau surat cinta dari Allah tentang maksud hidup. Jadi para sahabat atau sahabiah itu meletakkan maksud hidup itu setinggi-tingginya daripada keperluan hidup. Ya, keperluan hidup itu sangat-sangat sederhana sekali gitu ya. Nah, kebalikan sama kita ya. Kok kita Mi? Ya udah Mami Guru aja gitu ya. Oke, kalau kita kebalik. Jadi kalau kita itu keperluan hidupnya yang tinggi gitu ya. Dan maksud hidupnya itu ya yang biasa-biasa aja lah gitu. Nah, padahal maksud hidup ini, Masya Allah ya, di surah Az-Zariyat 56 itu Allah sudah kasih tahu bahwasannya kita itu diciptakan, lebih tepatnya di situ jin dan manusia gitu ya. Itu untuk beribadah gitu. Cuma untuk ibadah gitu lah. Masya Allah. Terus kemudian di surah Al-Baqarah 30 itu dijelaskan juga bahwasannya Allah itu menjadikan kita di muka bumi ini sebagai khalifah ya, atau sebagai pemimpin gitu ya. Setidaknya kita bisa memimpin diri kita sendiri gitu. Terus kemudian Ali Imran 110 itu adalah tentang penerus risalah. Jadi ternyata kita itu diciptakan Allah sebaik-baik umat. Jadi kita adalah bagi yang sering insecure gitu ya. Ini ayatnya cocok banget buat nampol gitu ya. Ternyata kita ini adalah hasil dari penciptaan Allah sebaik-baik umat gitu ya. Yang tugasnya apa? Tugasnya adalah kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Mi, aku udah amar ma'ruf, padahal itu nggak cukup gitu ya. Kita harus nahi mungkar gitu. Jadi ini adalah sepaket beramar ma'ruf dan nahi mungkar serta beriman kepada Allah. Kalau di keterangan ayatnya artinya begitu. Nah, yuk kita sama-sama mengikuti para sahabat atau sahabiah yang menjadikan keperluan hidupnya rendah tetapi maksud hidupnya tinggi ya. Nah, Mi, emang keperluan hidup itu apaan sih Mi contohnya? Keperluan hidup itu ya kayak makan, minum, terus kemudian rumah, kendaraan, pakaian, terus kemudian pernikahan. Bagi yang singgelilah bersyukur gitu ya. Bersyukur karena malam ini ikut di materi Mami Guru ini. Jadi kita bisa punya bayangan gitu ya untuk yang singgelilah. Oh iya, berarti pernikahan itu masuknya di keperluan hidup. Jadi kita nggak perlu yang wow gitu ya. Maksudnya yang kayak harus setinggi-tingginya, harus beda banget, harus mahal banget kayak gitu. Karena itu hanya keperluan hidup. Yang harus tinggi adalah ketika pernikahan kalian itu buat yang singgelilah adalah maksud hidupnya ditinggikan gitu ya. Maksud hidupnya yang ditinggikan. Oke, kita nanti akan bakal kuliti satu persatu. Mungkin yang sudah alumni batch 1, batch 2 ikut kelas Mami Guru sudah pernah ya untuk dapat materi who am I atau mengenal diri kita sendiri. Mungkin itu nanti akan Mami Guru bahas secara
garis besarnya aja. Bagi yang lupa atau baru ikut itu nanti bisa paham gitu ya. Gimana sih cara kita untuk mengenal diri kita. Oke, next, sebagai hamba. Sebenarnya kita kalau sebagai hamba itu berarti kita itu nanti urusannya kepada Allah ya. Jadi poinnya peran kita sebagai hamba itu ada 3. Yang pertama adalah kita harus selalu memperbaharui iman. Jadi kalau para sahabat iman itu bisa naik turun, tapi kalau zaman kita itu iman bukan naik turun tapi keluar masuk. Ya astagfirullahaladzim ya. Jadi kita harus banyak-banyak istighfar. Semoga hingga akhir hayat nanti kita tetap dalam posisi muslim ataupun Islam gitu ya. Terus di iman itu sendiri kita itu harus benar-benar bisa mengeluarkan keyakinan terhadap makhluk dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah. Mengeluarkan keyakinan terhadap makhluk ini gimana Mi gitu. Kita harus keluarkan itu, buang jauh-jauh rasa ketergantungan kita kepada suami. Jadi beneran Mi nggak bolehnya itu di sini sampai kita menomorsatukan, sampai kita lupa bahwasannya rezeki itu ternyata suami itu hanya perantara. Jadi bukan suami yang memberikan kita rezeki, bukan suami yang memberikan kita makan gitu ya, tapi itu Allah yang memberikan kita rezeki, tapi melalui suami. Next adalah membuat ibadah tracker. Nah ini harus nih gitu ya, harus punya kita. Ibadah tracker ini adalah mulai dari buka mata sampai alias bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, kita harus detail apa aja yang harus kita lakukan. Kita harus utamakan dulu hak Allah gitu ya. Kenapa banyak terjadi sebuah permasalahan mungkin dengan pasangan atau dengan anak-anak gitu. Yang paling pertama harus kita lakukan, kita harus koreksi diri kita. Apakah kita sudah mendahulukan hak Allah gitu ya, atau kita malah menomorduakan atau menomortigakan gitu. Nah makanya di sini kita harus punya amalan atau yang bahasa kerennya ibadah tracker gitu. Bangun tidur kita ngapain, terus kemudian wajibnya itu kita apakah di awal atau entar-entar gitu salat wajibnya. Kemudian sunahnya gimana, sedekahnya gimana. Banyak ya, itu semua kita catat. Mungkin biar nggak kaget langsung boom gitu, enggak, pelan-pelan nggak apa-apa. Misalkan yang tadinya sama sekali belum tahajud, kita coba cicil 2 dulu gitu ya, nanti sama witir. Terus kemudian yang tadinya duhanya 4 kita tambahin jadi 6 gitu. Nanti lama-lama dia ketika sudah terbentuk habit, maka dengan sendirinya ketika kita meninggalkan ada rasa yang kurang gitu. Jadi sebenarnya aneh ya kalau kita ini yang memang ilmunya nggak banyak gitu ya, terus sabarnya juga nggak banyak, terus kemudian tenaganya juga nggak banyak, kita nggak banyak minta tolong ke Allah gitu. Kan enak tuh kalau misalkan ilmu kita nggak terlalu banyak mendidik anak gitu ya, terus sabar kita juga nggak banyak, kita minta bantuan Allah supaya Allah yang ngedidik gitu loh. Nah makanya itu kita harus ini yang pertama dipegang, yaitu ibadah tracker kita harus checklistnya banyak. Oke, yang terakhir adalah membuat jurnal syukur. Jadi ini apa ya, ini penting banget kita punya satu agenda atau satu buku, boleh merek apapun gitu. Terus depan covernya kita kasih tulisan jurnal syukur, terus nama kita, tahunnya juga gak apa-apa. Terus tiap hari kita tulis gitu. Bukan berarti kita kan nikmat Allah tuh tidak terhitung jumlahnya gitu. Ya justru tidak terhitung itu, maka kita harus selalu mengingat nikmat dari Allah gitu. Biar apa? Karena kan ya di sini barang siapa bersyukur maka akan aku tambah nikmat ya. Kalau kita bersyukur maka akan bertambah. Nah itu penting banget. Jadi kalaupun sakit, ketika kita sakit misalnya, kita tulis alhamdulillah hari ini batuk atau demam atau panas gitu ya, tulis nggak masalah gitu. Nah kenapa Mami bilang begitu? Karena
sakit itu kan juga sebuah rahmat ya. Di hadisnya ketika kita bersabar saat kita sakit, maka berarti dosa-dosa kita berguguran atau digugurkan gitu ya. Nah, itu pentingnya kita bersyukur gitu. Bisa jadi juga saat kita lagi down gitu ya. Terus kemudian kita buka-buka lembaran yang ke belakang-belakang, kita baca-baca, itu ternyata kita kayak, ya ampun, ternyata aku tuh seistimewa ini gitu, dikasih kenikmatan sama Allah gitu. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa bernapas, itu tuh sebuah kenikmatan yang tak terhingga gitu ya. Baik, jazakumullah ya yang udah listening, yang udah dengerin. Semoga dapat kita kesankan dalam hati, niat amalkan dan sampaikan. Insya Allah kita bakalan sambung ke sesi yang ke selanjutnya yang paling banyak ya tadi ya requestnya, yaitu tentang pasangan atau suami. Nah, untuk yang sebagai hamba ini tadi ada sedikit project ya, nanti Mami Guru share dalam bentuk PPT atau PDF buat yang ngerjain nanti sampai akhir akan Mami Guru kasih ya ya kayak semacam door prize lah ya. Semoga bermanfaat door prize-nya. Door prize-nya berupa planner ya. Planner dari penerbit mana belum tahu, nanti pokoknya surprise saja. Itu silakan dibuat ibadah tracker dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali. Misalnya bangun tidur aku mau ini ditulis aja gitu. Nanti boleh japri, kalau misalkan malu kirim ke grup boleh japri Mami Guru, atau boleh tag Mami Guru di Instagram ya. Terus kemudian buat jurnal syukur. Jadi nanti selama ke depan kurang lebih selama 1 pekan kita sama-sama belajar. Nah, itu nanti kalau misalkan rutin ya buat jurnal syukur, insya Allah akan dapat gift atau door prize dari Mami Guru ya. Oke, mungkin itu aja. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifarah majelis. Lebih dan kurangnya Mami Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.